Kemarin udah di beberapa perusahaan multinasional, di Yusan Logistik, di Marubeni, di Bank Mizuho, di BCA, di beberapa tempat ya, ada BUMN juga. Jadi kita ya udah mulai dikenal di situ lah. Makanya saya bilang tadi kan snowball effect. Dari awalnya bantu teman-teman di Entrepreneur Society, tapi terus tuh akhirnya mulai Tuhan bukain jalan, setia aja sama perkara kecil. Dari membantu orang, akhirnya bisnis jadi bertambah-tambah gitu ya. Betul. Dari satu bisnis jadi bisnis-bisnis lain. Betul. Kok kan juga ada bisnis Hello Monday Morning kan ya? Betul. Ceritain tentang Hello Monday Morning, visinya apa, terus kegiatannya apa aja, dan juga target kedepannya apa untuk Hello Monday Morning. Oke, kita Hello Monday Morning itu tuh branding dan marketing agency. Jadi kita membantu brand untuk supaya mendekatkan dirinya dengan fanbase mereka intinya. Jadi kita bangun dari social media engagement ya, tergantung dari berapa banyak budgetnya. Kita ngomongin dari kalau above the line itu seperti apa, dari yang belum kenal jadi kenal. Nah, dari kenal jadi tertarik jadi mau beli funnelnya. Nah, kita bisa bikin tuh kalau memang untuk brand-brand besar kita handle tuh bisa sampai ke billboard, kita bisa ngomongin sampai ke above the line, OOH untuk marketingnya itu kayak ya out of home segala macam ya. Tapi kalau misalkan memang dengan budget yang terbatas untuk yang ke pengusaha-pengusaha kelas tengah nih, yang teman-teman di Entrepreneur Society juga, itu biasanya kita lebih ke middle funnelnya. Kita ngomongin dari social media marketingnya, kita ngomongin dari gimana bikin kontennya, kita ngomongin dari produksinya, distribusinya, KOL managementnya, sampai kita ngomongin nanti launchingnya, sampai akhirnya ada juga beberapa teman-teman kita juga yang kemarin Kak David sama Kak Frans itu dia bikin kopi Bajawa Floresta tadi. Itu saya seneng banget tuh karena dia punya konsep. Memang waktu sebelum mulai bikin konsultasi dulu, kita sempat mentorship session, kita duduk ngobrol mau dibawa kemana, ngomongin brand positioningnya seperti apa, baru habis itu terus brandingnya selama 1 tahun tuh kontrak kerja sama kita di Hello Monday Morning. Itu kita urusin dari desain, logo, menu sampai ke Instagram page-nya, sampai akhirnya pada saat waktu dia siap launching kita bantu ke ininya juga dari eventnya, press release-nya segala macam. Dan mereka tuh punya satu nilai uniqueness-nya itu ngebawa etnisitas NTT ke Jakarta, Jabodetabek, dan di situ juga ngebantu UMKM di sana untuk berkembang, jualan produknya bisa di sini. Terus habis itu membawa kita nama dari NTT tersebut untuk dikembangkan di Jabodetabek nih. Jadi terus habis itu benar-benar pertama dia bikin sampai akhirnya kita bikin apa activation-nya, KOL-nya datang, influencer-nya datang setiap hari segala macam pada saat lagi launching, sampai akhirnya benar-benar rame sampai benar-benar padat. Jadi memperkenalkan etnisitas itu, sama ada nilai positifnya bahwa saya lupa 10 atau 20% dari net profitnya itu disumbangkan ke Yayasan Tangan Pengharapan buat ngebantu anak-anak NTT yang underprivileged, buat mereka tuh supaya bisa sekolah gitu loh. Jadi dari situ benar-benar itu sosial banget, saya senang banget yang kayak gitu kan. Jadi benar-benar ini sekarang kita handle tuh Tebet, Bintaro sama Depok terakhir. Itu sampai izin keramaiannya juga kita yang handle, kita ngurusin pada saat lagi launching. Itu jadi alun-alun kota Depok sekarang. Jadi kayak apa Holy Wings versi halalnya tuh. Jadi nggak mereka halal gitu kan, dan rame. Itu kita yang handle tuh. Sampai akhirnya kayak sekarang mereka udah 5 cabang gitu. Jadi itu yang Hello Monday Morning lakukan sih sebenarnya, ngebantu untuk ngangkat gitu. Cuma memang kalau kita ngomongin lagi branding itu unfortunately perlu biaya sih gitu kan. Kadang soalnya banyak yang ngebandingin dengan agensi-agensi yang kayak bikin konten cuma satu konten 50.000, 75.000, ya itu nggak sebanding dengan apa yang kita kerjakan sebetulnya. Jadi kita lebih ke arah dari strategic thinkingnya, kita campaign-nya seperti apa, kita yang handle gitu kira-kira. Kalau targetnya untuk 3 tahun ke depan apa aja? Bukan sudah bisa dicapai? Kalau kita sekarang aimingnya justru bigger corporate, karena kita kan handle sekarang udah ada beberapa klien besar ya, seperti ada beberapa BPR, ada BCA, ada beberapa dari institusi keuangan, ada beberapa kalau ngomongin brand-brand seperti F&B juga tadi ada brand yang besar, Kopi Bajawa dan sebagainya gitu. Kita pengen handle tuh mungkin yang udah brand-brand multinational sih sekarang, aimingnya ke arah sana gitu loh. Kalau sebagai agency, memang nanti endingnya kita mau kita punya beberapa channel medianya kita sendiri, arahnya ke situ loh. Jadi contohnya salah satunya di Entrepreneur Society ini media-media yang kita bikin untuk ngebantu ngangkat para teman-teman nih gitu. Jadi kemarin kita udah liputan juga, nanti akan ada liputan. Ini salah satunya nih, ini Batik Walter. Ini dari Kak Abel sama Kak Jason, itu mereka mau meningkatkan ini loh budaya batik supaya nggak hilang, tapi di gaya anak muda. Jadi ini one of a kind. Jadi kekinian gitu. Kekinian, tapi ini benar-benar batik tulis yang cuma ada satu jenis.
one of a kind, dia nggak ada replikasinya lagi, jadi benar-benar dibikin custom sesuai dengan ukuran tubuh kita itu. Jadi ini model ntar orang nggak ada yang pakai ya? Nggak ada lagi, jadi benar-benar cuma khusus ini for doang. famous doang ya? Betul. Wow. Jadi motifnya tuh kita bisa pilih kainnya, ada banyak gitu kan ya. Dia benar-benar kurasinya juga bagus, dan itu nanti akan ada liputannya di channel di Entrepreneur Society itu. Kita ngeliat nanti, teman-teman bisa ngeliat di sana. Kalau udah naik ya, belum lagi diedit sekarang post production. Kita pengen bikin media-media ini tuh supaya bisa ngangkat teman-teman. Ada majalah Manifesto, itu juga sama untuk angkat para member. Terus nanti kalau dari Hello Monday Morning kita mungkin akan bikin lebih ke arah yang lebih streamline entertainment medianya seperti apa. Memang ya, sekarang kita ngebangun timnya dan kita berharap tim semua yang ada sama kita ini bisa terus berkembang bareng-bareng sampai nanti jadi mungkin ya harapannya saya selalu berusaha untuk train leaders gitu supaya bisa mereka jadi pemimpin-pemimpin di divisi-divisi yang kita bangun ke depannya gitu. Pokoknya juga ada bisnis energi orang sukses ya, boleh ceritain tentang energi orang sukses gitu, kegiatannya apa aja, terus kenapa sih diciptakan gitu bisnis energi orang sukses? Betul. Kegiatannya ada apa aja sih? Oke, jadi itu sebenarnya tadi kan kita ngomong ini produk-produk ini kita impor, nah itu dari PT distribusinya. Jadi kita kalau di Entrepreneur Society itu ngajarin kelas 1 sampai kelas 6, pengusaha yang udah punya bisnis atau yang sudah terjun atau yang minimal udah jualan, udah punya toko, mungkin baru toko online kecil tapi mereka sudah mulai jalan. Nah kalau ini kita benar-benar buat sebenarnya orang-orang yang masih mencari jati diri, mau terjun ke dunia usaha tapi nggak tahu mau produk apa. Nah kita kan suplemennya tadi ada 3, yang Immunokal ini dari Kanada, ini sebenarnya produknya tuh superior banget karena ini rekam jejak medisnya tuh udah puluhan tahun, patennya di seluruh dunia, dan kita pemegang licensing holdernya di Indonesia. Jadi ini tuh benar-benar kita kalau produknya itu membantu meningkatkan kadar glutathione dalam darah. Nah kadar glutathione itu kalau kita ngomongnya ilmiah dikit nggak apa-apa nih. Jadi kadar glutathione itu tuh sebenarnya dari 3 senyawa asam amino, di mana itu kita ngomongin salah satunya adalah cysteine. Jadi cysteine ini terkonversi jadi glutathione di dalam darah, dalam sel. Glutathione itu fungsinya apa? Itu sebagai master antioksidan, sebagai untuk detoksifikasi, untuk anti-aging, jadi regenerasi sel dari cellular level. Nah, kalau ngomongin di luar negeri ini tuh dijadikan preskripsi dari dokter-dokter yang namanya juga dokter. Dia di preskripsi buat treatment cancer, treatment penyakit-penyakit dalam yang cukup besar untuk membantu penyembuhan dari dalam. Kok bisa sampai Betul. penyakit berat? Betul, justru ini karena kita ngomongin regenerasi selnya kan, dan meningkatkan kadar ketahanan tubuh terhadap antioksidan lah kita ngomongkan, master antioksidan. Jadi kalau ngomong dari glutathione sendiri di dokter kecantikan atau di skincare sekarang udah banyak, itu mereka ngelihat tuh lebih ke arah biasa disuntik untuk mencerahkan kulit, mengencangkan gitu kan. Terus kalau di skincare kan ada tuh mereka udah pakai secara topikal di luar. Tapi sebenarnya organ tubuh kita tuh butuh yang namanya glutathione. Yang sebenarnya gini, kalau kita minum vitamin, kalau nggak ada glutathione itu nggak bisa terproses dengan baik. Jadi benar-benar itu kuncinya. Glutathione itu dihasilkan dari liver. Liver kita kan disebutnya itu sebagai saringannya tubuh. Jadi kalau misalkan kita masuk pada makanan yang nggak sehat, racun dan sebagainya, itu efeknya tuh kesini. Makanya kalau kita ngomongin penyakit dalam dari fatty liver, mulai nanti kemana-mana gitu kan, itu karena saringannya. Nah makanya kenapa kita perlu asupan seperti ini. Kenapa saya akhirnya bikin PT Energi Sukses ini? Ini karena kita ngelihat ya sebenarnya banyak orang yang harusnya tahu dan konsumsi ini minimal kayak 1 hari sekali atau 2 hari sekali, tapi mereka nggak tahu gitu loh. Padahal di Indonesia nih dari distributor aslinya dari PT IP Immunotech Farmasi ini itu udah 24 tahun, cuman nggak banyak orang yang tahu. Makanya kenapa itu tugas kita sekarang untuk menyebarluaskan lah, kira-kira seperti itu. Jadi produknya ada ini, sama ada mineral suplemen, terus ada dari Amerika, sama ada kolagen nutrisi gitu. Ini peluang yang nanti kita bikin komunitas reseller itu dengan ada learning management systemnya sendiri terpisah, dan ini benar-benar terjangkau buat semua orang yang mau mulai belajar untuk jadi pengusaha. Di situ learning management systemnya kita ada 4 pilar, aku udah rekam juga videonya, dari breakthrough mindset sampai ngomongin cara jualan, digital marketing, sama produk knowledge-nya apa aja, itu mereka cuma tinggal share. Jadi untuk membantu, lumayan marginnya cukup bagus buat orang-orang yang mungkin masih kerja profesional dan mencari pendapatan tambahan, kira-kira seperti itu sih. Kalau juga boleh cerita tentang yang klinik bisnis gitu, visinya apa, terus kegiatannya apa aja, terus targetnya untuk yang klinik bisnis apa ke depannya? Oke, sebenarnya tadi di awal aku udah ceritain juga, jadi di Entrepreneur Society ini kan ngajarin pengusahanya nih, bos-bosnya.
Iya. Terus branding marketingnya Hello Monday Morning itu untuk ngangkat dari brand perusahaannya. Oke. Nah, klinik bisnis ini itu adalah corporate training untuk ngajarin karyawannya, timnya. Oh, oke. Gitu. Jadi kita yang tadi ngomongin tentang pensiunan, kita ngomongin tentang leadership, ngomongin tentang sales, diundang sebagai pembicara. Nah, itu masuknya di sini. Nah, klinik bisnis ini juga nanti jadi satu avenue untuk ngajak teman-teman para member di Entrepreneur Society untuk ikut jadi pembicara di situ untuk berbagi. Harapannya semoga nanti kita akan bisa ngajak mereka nasional. Gitu. Gitu. Kalau dibilang nanti rencananya kemana, kita kemarin udah di beberapa perusahaan multinasional, di Yusen Logistik, di Marubeni, di Bank Mizuho, di BCA, di beberapa tempat ya, ada BUMN juga. Jadi kita ya udah mulai dikenal di situ lah. Makanya saya bilang tadi kan snowball effect. Dari awalnya bantu teman-teman di Entrepreneur Society, tapi terus tuh akhirnya mulai Tuhan bukain jalan, setia aja sama perkara kecil. Dari membantu orang, akhirnya bisnis jadi bertambah-tambah gitu ya. Betul. Dari satu bisnis jadi bisnis lain. Betul. Gitu ya. Saya selalu pilih yang segmentasi pasarnya selalu satu, gitu. Jadi dari mereka ya hulu ke hilir tadi ya, kalau bisa kita handle kenapa enggak. Nanti ya klinik bisnis ini mungkin harapannya ke depannya bisa juga nanti jadi untuk trainingnya supaya bisa ngelatih dari timnya langsung gitu kan, istilahnya dari rekrutmennya juga. Kita belum sampai ke arah sana sih. Arahnya ke sana. Gimana cara Koplemers memastikan kalau setiap karyawannya Koplemers yang banyak itu bisa menjalankan standar operasional prosedur yang berlaku gitu? Oke. Nah ini kita udah mulai ngomongin ke arah sistem. Jadi memang sistem itu bisa diciptakan dan kita bisa susun. Kalau kita ngomong di Entrepreneur Society itu biasanya saya ngajarin di kelas 3, kelas 4 nih. Ngomongin udah mulai pakai job desk, job spec, ngomong dari struktur organisasi dulu, job desk, job spec, SOP, terus ngomongin dari sistem trainingnya. Memang kita bisa bikin, cuman harus ada sistem kontrol. Sejujurnya ya namanya sekarang beberapa unit usaha kita juga baru kelas 3, kelas 4, kelas 5, baru mulai kelas 5 lah, tapi masih kelas 4 lah kira-kira. Jadi kita masih membentuk yang namanya middle level management ya. Kan toh Hello Monday Morning dari 2018 akhir. Jadi memang umurnya baru 3 tahun memang seumuran seperti itu. Terus kita ngomongin yang ini Entrepreneur Sukses juga baru 1 tahun. Terus kayak klinik bisnis baru berjalan 1,5-2 tahun. Jadi ya memang semua umurnya masih muda. Memang kita lagi masuk dari kelas 3 naik ke kelas 4, bangun middle level manajemennya untuk bantu ngontrol ke bawah. Nah penerapannya seperti itu memang sistemnya mesti jelas dulu, mesti ada tadi SOP-nya, standar operasional prosedurnya, di mana dari situ nanti akan ada sistem kontrolnya juga, audit gitu. Ini saya biasanya terapkan apa yang saya pelajari dulu di zaman KFC. KFC itu keren banget. KFC itu Lemon Science Club, teman-teman. Gitu ya. Bukan Kentucky Fried Chicken ya? Bukan, Lemon Science Club. Enggak lah, ikan Kentucky Fried Chicken gitu. Tapi dia tuh multinational company yang dia punya sistem di mana dia punya tokonya tuh ada ribuan bahkan di seluruh dunia. Tapi dia setiap toko itu ada yang namanya mystery customer shopper. Jadi mereka udah punya standarnya, trainingnya berdasarkan standar tersebut, mereka punya SOP-nya untuk mencapai standar tersebut. Nah, tapi setelah timnya semua udah siap dan tersertifikasi training, ada yang mystery customer yang datang tanpa ketahuan, dia scoring. Dikirim setiap bulan tuh minimal 2 kali satu toko, dikirim ke area manager, lalu area manager nanti akan komunikasi ke restoran manajernya, ini ada yang kurang di sini, harus diperbaiki. Jadi kalau contoh salah satu yang paling gampang, kalau buat yang jadi kasir, kalau dia nggak senyum, itu nilainya nggak 100%. Jadi senyum itu tuh menjadi satu template. Makanya entah kenapa karena kelamaan gue kerja di KFC, jadi mukanya senyum terus gitu kan. Jadi merasa template-nya, kalau nggak kena SP akan. Jadi begitu, karena kan customer service nomor 1 gitu. Jadi memang dengan ada sistem seperti itu bikin mereka bisa sampai mendunia. Nah makanya ya kita juga coba terapkan lah gitu. Dan itu yang saya basis dari beberapa ini yang saya ajarkan di Entrepreneur Society sebetulnya. Gimana cara penempatannya dan penerapannya. Kalau Koplemers gimana cara mastiin kalau semua karyawannya itu nggak ada yang melakukan fraud, nggak ada yang melakukan kecurangan gitu? Nggak bisa. Karena unfortunately ya saya sama partner aja ditipu. Saya ditipu yang proyek di Manado itu kan ditipu. Oh iya. Ya terus habis itu ngomongin sama staff juga ada aja yang masih fraudulen. Mau sekuat apapun gitu yang namanya maling pasti tahu lubangnya. Tapi kita learn as we go. Kita nggak bisa kalau misalkan langsung bikin sesuatu perfect. Sampai sekarang aja Microsoft pun segitu gede ya kan, Apple masih bisa dihack. Jadi ya kalau kita mau nunggu sampai ini tidak bisa dihack untuk baru mulai terjun ya nggak akan pernah terjadi. Jadi it's okay ya, sambil berjalan aja dan kita hadapi itu gitu loh. Kalau menurut Koplemers gimana sih caranya supaya bisnis tuh bisa autopilot gitu? Sistemnya harus seperti apa gitu supaya suatu bisnis bisa autopilot gitu? Kan pasti harapan semua orang ya. Pasti. Bisnisnya bisa autopilot gitu. Iya. Nah kalau saya ngomong biasa kelas 1 sampai kelas 6 itu perlu durasi waktu.
Kelas 1, 2, 3 kan yang baru mulai belajar tadi tuh, itu bisa tercapai 6-12 bulan tuh kalau dia rajin. Yang penting fokus ngejar omset. Kelas 3 ke kelas 4 butuh 1-2 tahun. Karena kan ngomongin sistem, struktur, penerapan, trial, error, segala macam. Kelas 4 ke kelas 5, jadi dari supervisor ke manager, manager ke area manager, itu juga butuh proses. Gitu, 1-2 tahun kalau cepat. Makanya kenapa kalau kita ngomongin kelas 6-nya, exit-nya biasanya ya kalau perusahaan tuh 6 tahun sampai 10 tahun lah rata-rata yang normal, mereka baru IPO, merger, akuisisi, franchise. Makanya kenapa kalau perusahaan franchise itu minimal PT-nya harus 5 tahun kan? Karena tadi penerapan sistem, trial, segala macam, itu sebenarnya sudah ada dasarnya gitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya kembali ke kita ngelihat apa ya, gimana caranya mencegah fraudulent kan? Gimana caranya kita bisa mencegah ini? Ya sebenarnya ya terus sistem gitu, kita nggak bisa harus terus berjalan gitu, unfortunately gitu. Kalau Kok Memes ada buku-buku yang suka dibaca nggak dan menurut Kok Memes menginspirasi gitu, bukunya apa aja sih, boleh bagian kata teman-teman? Boleh, kita gini loh, buku tuh saya demen banget baca, lumayan banyak ya. Kalau dibilang yang favorit, Pasti sih Kok Memes suka baca buku. ya, sebenarnya nggak juga, kalau ekstrovert biasanya jarang baca buku. Oh iya. Cuman harus memaksakan diri. Nonton YouTube atau? Iya, nonton YouTube. Kita kalau ekstrovert tuh lebih demen diceritain, dijelasin, nanti ngikutin lebih gampang. Iya. Cuman kalau suruh baca buku biasa butuh proses lama tuh. Dulu latihannya panjang. Cuman salah satu buku yang saya paling suka tuh bukan buku bisnis, tapi buku hidup. Namanya penulisnya Mitch Albom. Itu Tuesdays with Morrie. Jadi dia menceritakan bahwa setiap hari Selasa ini dia ketemu sama profesor yang udah tua, yang udah sakit terminal cancer atau apa kalau nggak salah, saya lupa gitu ya. Dan dia belajar tentang ilmu kehidupan. Jadi benar-benar kayak kita hidup nih, kita ngerasa hidup kita panjang, kita mikirin hidup kita tuh kayaknya apa, banyak sekali tujuan, ini harus punya ini, harus itu, harus ini, harus itu. Padahal kita lupa bahwa at the end of the day kita mati, kita nggak bawa apa-apa. Jadi life is about memories and experience. Jangan cuma kita kalau kerja, tapi kita nggak ngerasain happiness-nya, kita nggak spare waktu dengan orang-orang yang kita kasihi, kita lupa sama tujuan hidupnya kita tuh kemana gitu. Itu buku itu keren banget sih, saya seneng yang buku-buku kayak gini. Buku bisnis tuh banyak gitu kan, cuman yang ini jadi benar-benar lebih karena iya juga ngingetin bahwa kita punya umur oke lah 70, 80, mentok-mentok 90, kalau hoki 100 ya kan. Sampai di kitab suci ditulis kok gitu kan, kira-kira manusia umumnya sampai berapa, 70, 80 kalau nggak salah ada di itu ya 100 mentok-mentok lah itu kalau hoki gitu kan. Coba kalau makannya kayak sekarang kayak begini, makanya kalau notice mungkin teman-teman kalau yang udah pada kenal 6 bulan terakhir kan saya kurus banyak, dari 120 ke sekarang 9. Kok bisa sih, gimana caranya itu? Ya, lifestyle changes, jaga makan, nggak jaga makan juga sih. 30 kilo loh kayaknya. 28, 29 Wow. Iya. Mencoba untuk ini ya, kita punya tubuh tuh kita harus jaga gitu. Nah kalau gaya hidupnya nggak sehat ya bisa jadi teman-teman ada yang udah meninggal seumuran saya. Jadi ada yang udah serangan jantung, ada yang kecelakaan, ada ini. Jadi umur kita tuh pendek. Jadi jangan terlalu fokusin akan banyak pendapat orang, akan kita ngomongin kayak nanti kalau kita mau coba sesuatu takut malu, takut gagal, takut ini. Akhirnya kita nggak jadi coba, akhirnya nanti yang paling menakutkan dalam hidup itu adalah kalau kita hidup dengan penyesalan. Iya betul. Nah, jadi I live with no regrets gitu, benar-benar ya. I try to do every day, benar-benar setiap hari tuh seperti apapun itu supaya penuh dengan excitement dalam hidup. Makanya kalau disuruh cuma kerja doang nggak bisa, harus jadi, kalau pengusaha kan kita bisa explore banyak hal tuh. Di entrepreneur society ketemu teman-teman seluruh Indonesia, bisa segala macam. Terus kayak ini peluang-peluang seperti ini kita bisa bagiin, itu bisa nolong banyak orang, terus bisa membuka jalan. Kita juga nggak ngajarin cuma bisnis doang, kita benar-benar kayak kemarin public speaking kita bikin kelasnya. Nanti kita ngomongin ada ini, kemarin ada olah gerak ya, personal training. Kita ngomongin ada ngomongin tentang ini salsa dancing. Oh, oke. Di bawah tuh nanti di kantor kita di ini salsa, terus nanti ada capoeira, ini dari Andrew Wilson teman juga ya kan. Apa Capoeira yang Brazilian ini. Oh. Jadi benar-benar apa ya, nanti dokter, nanti apa. Jadi benar-benar kita belajar hal-hal untuk kayak kita juga harus bisa have fun gitu loh. Oh, jadi ada olahraganya juga. Iya, salsa dancing itu lebih entertainment, belajar gerak kan. Why not? Karena hidup terlalu pendek kan tadi gitu. Yeah. Jadi kalau ditanya buku itu benar-benar ngebuka pikiran banget, gimana sadarin aja bahwa nothing matters gitu loh, bener semuanya tuh akan lewat. Jadi kamu punya masalah sekarang, kamu lagi stres, kamu depresi, it will go, it will pass juga, asal kamu terus ngelangkah, kamu nggak diem gitu, bisa gitu. Ini ada aku tambahin satu pesan ini kali ya, terakhir ya, satu pesan dari Papa almarhum. Jadi saya tuh dulu pernah ngalamin kegagalan pertama dalam hidup itu yang bikin down,
itu saya nggak naik kelas waktu SMA 1. Ya karena anaknya malas sih waktu itu main PlayStation. Padahal kelihatan rajin ya. Iya, rajinnya on things yang menarik. Dari dulu menariknya di main PlayStation. Unfortunately ya waktu SMA. Jadi pas ulangan pernah fisika tuh, aku paling nggak suka tuh fisika tuh. Fisika terus kayaknya gue bacanya apa nggak ngerti, tidur. Oh iya. Anyway, nah pas lagi nggak naik kelas kan kita diomelin sama orang tua kan. Papa kecewa, mama kecewa, udah pasti lah marah-marah segala macam ya kan. Tapi ada momen juga terus habis itu si bapak naik nih ke kamar, dia bilang katanya, kamu gimana perasaannya? Ya aku nunduk aja lah sih, mana nggak naik. Kan kita pasti mikirin kayak, wah ntar tahun depan nih, tahun ajaran baru masuk nih, aduh ntar teman-teman beda lantai, gue masih di sini, kayak kan malu atau gimana, whatever gitu ya. Ya si papa cuma bilang, ya papa kecewa, tapi ini pembelajaran bagus. Mungkin bapaknya tahu kali ya, dia si bapak tahu kalau anaknya lagi ngedown gitu kan, jadi kalau diomelin malah tambah down nanti gitu kan. Terus dia bilang katanya gini, ini pesan buat teman-teman semua yang nonton, orang sukses itu bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang kalau udah jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Jadi orang sukses itu orang-orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Kalau kamu sekarang gimana? Mau lanjut atau nyerah? Kalau nyerah ya udah, mungkin banget nggak di sini sekarang. Tapi terus kan akhirnya ngulang, naik tuh, akhirnya kebuktiin, naik ya udah gitu loh, lulus. Akhirnya lulus karena waktu itu aku ngebut, aku benar-benar kuliah cuma 2,5 tahun. Karena kita isi di semester pendeknya, saya padetin 2 pelajaran UKM terus saya genjot. Akhirnya lulusnya lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Terus udah bisa make money duluan. Jadi ya benar-benar asal selama kita tidak menyerah, itu pasti ada jalan, gitu loh. Jadi papa juga bilang, kalau kamu cuma diam di tempat, kamu nggak akan sampai kemana-mana. Tapi kalau kamu ngelangkah aja, walaupun langkahnya sekecil apapun, ngelangkah terus ya, walaupun kecil gitu, itu kamu akan sampai ke satu tempat, dia bilang. Jadi yang penting kamu ngelangkah aja. Dan jangan nanti kita ngebandingin kayak, contoh kalau ngomongin tadi ngurusin badan, baru nge-gym nih, gitu kan, terus ngaca, masih gendut udah besok nyerah. Nggak mungkin. Baru sekali doang. Baru sekali nge-gym gini-gini doang lagi kan, gitu kan, nggak mungkin gitu loh. Kalau langsung bagus malah kaget. Iya, nah, makanya itu begini gimana caranya? Begini kan langsung dia besok kurus gitu kan, wah. Itu siapa langsung? Itu langsung. Ini kayak mimpi deh sama. Makanya kan, tapi kalau kita setia pada perkara kecil, Iya. terus ngelangkah aja, nanti kita akan lihat hasilnya. Sampai minimal ke satu. Jadi jangan bandingin diri kita sama orang lain karena titik mulainya pasti beda-beda. Iya. Nanti ngomong ada yang teori biasa sosial media kan, umur 25 harus punya berapa ratus juta, umur 25 harus punya gini, umur 30 harus begini, gitu. Iya men, kalau lu contoh dokter sendiri jadi. Iya, dokter umur 25 baru lulus kali. Iya. Ya kan, terus kalau ngomongin harus punya inilah. Belum lagi jadi spesialis 4 tahun lagi. Nah iya kan, jadi makanya kalau ngomong kayak gitu, terus kamu mau dengerin sosial media atau banding-bandingin gitu, nggak bisa gitu loh. Semua orang punya titik mulainya masing-masing. Ada yang punya privilege, ada yang enggak. Jangan terus nanti jadikan, wah dia privilege atau gini, gua nggak privilege. Jadi enggak juga, jangan bandingin. Jadikan motivasi boleh, tapi kamu terus fokus ke diri kamu aja. Makanya dulu kalau teman-teman pada notice juga di luar sana banyak yang bukan banyak, ada yang suka ngejelek-jelekin secara personal. Dulu ada tuh di sosial media rame. It's okay, nggak apa-apa, diamin aja. Tapi terus kita fokus aja, istilahnya ngebangun aja nih yang lagi dibangun. Iya. Customer kamu, tim kamu, member-member kamu, semua pokoknya fokus aja. Buktinya sekarang jadi seperti ini gitu kan. Walaupun untuk prosesnya ya 5-6 tahun, tapi ya baru ulang tahun 5 tahun kemarin kita baru selesai. Wow. Iya, officially. Jadi ya semoga bisa terus jadi perpanjangan tangan dekat buat lebih banyak orang lah ke depan. Amin. Kalau tokoh-tokoh yang jadi panutan atau orang-orang yang jadi panutan yang populer mas, ada siapa aja sih gitu yang menginspirasi dan kenapa sih mereka menginspirasi? Mungkin jawabannya klise ya. Kalau jawabannya gini kan biasanya ditanya siapa tokoh impianmu? Tokoh ini papa gitu. Sebenarnya ya papa punya banyak kekurangan lah istilahnya. Tapi papa itu adalah satu tipe orang yang benar-benar pokoknya kalau buat keluarga diberikan yang terbaik. Dan dia tuh orang yang paling, kalau ngomong paling sabar, dia ngelepasin kemauan dirinya sendiri untuk keluarganya gitu. Jadi buat anak-anaknya, istrinya, dia benar-benar orang yang paling ngalah, murah senyum, rendah hati, dia nggak sombong. Itu benar-benar ya papa sih. Jadi aku belajar banyak untuk ngadepin tantangan hidup, banyak ditipu ini segala macam, dijelek-jelekin, difitnah apa segala macam ya. Tapi karena sama papa gitu, jadi aku lebih punya gritnya tuh di situ gitu. Jadi benar-benar aku ya patokannya papa deh. Kalau quotes gitu yang Koko Emers pegang gitu, yang jadi pegangan hidupnya Koko Emers dan sangat
apa ya, memberikan kekuatan gitu. Quotes-quotesnya apa aja? Fokus bantu orang lain terlebih dahulu, rezekinya datang belakangan. Esensi kedua kewirausahaan, apalin. Itu kurikulum dasar di Entrepreneur Society. Sebagai penutup, boleh bagiin saran-saran gitu untuk teman-teman agar bisnisnya bisa sukses gitu. Fokus aja teman-teman, fokus terus ngebangun dan jangan terlalu dengerin apa kata orang di luar sana. Jadikan itu sebagai pembelajaran, pembanding boleh, tapi terus fokus aja untuk terus berikan yang terbaik dari buat customer kamu, tim kamu, apapun itu yang sedang kamu kerjakan. Jadi fokusnya tuh ke diri kamu, terus menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Kalau kita di The Entrepreneur Society kan hashtagnya kan tempat kamu berkembang, terus hashtag lagi jadi versi terbaikmu gitu. Jadi fokus ke diri kita, gali potensi diri, baca buku, upgrade nih. Kita kan kayak komputer ya, upgrade, upload terus di otak kita. Ini kayak nonton video-video YouTube seperti ini, Katias juga ya kan bagus banget udah mengundang orang-orang mungkin untuk nanti bisa berbagi, teman-teman ikutin, follow, subscribe, karena yang kayak gini-gini tuh cuma ngambil berapa kali, 1 jam dalam 1 hari, tapi itu uploadnya tuh banyak gitu loh. Ya mungkin teman-teman dengarnya cuma 1 jam sekali, terus mungkin nanti lupa, tapi pada saat kita udah tidur, itu masuk ke alam bawah sadar. Kalau ditumpukin yang banyak minimal, ya nanti teman-teman cara pikirnya tuh bisa lebih upgrade lah gitu. Jadi ya semoga bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Thank you so much Kok Lemon, sangat memberkati sekali. Sama-sama. Sukses terus, sehat dan bahagia selalu Kok Lemon. Terima kasih. Dan juga untuk Terus. teman-teman follow Instagram Kok Lemon, Lemon Seraharja ya namanya. Dan juga follow di Entrepreneur Society juga Instagramnya, dan juga nanti yang lainnya nanti saya sambungin semuanya. Terus semangat, see you next time. Sampai 10 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.